Halo anak-anak, ketemu lagi nih dengan saya, Bu Sari. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajarkan tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Yuk lanjut. Berdasarkan definisinya, kolonialisme dan imperialisme berasal dari bahasa Latin. Kolonialisme berasal dari kata kolonia yang memiliki arti daerah jajahan. Jadi, suatu bangsa memiliki kendali atas daerah lain. Nah, sedangkan imperialisme berasal dari kata imperera. Nah, yang memiliki arti sistem kekuasaan. Jadi, suatu daerah dapat mengendalikan suatu sistem pemerintahan di daerah lain. Jadi secara garis besar, kolonialisme merupakan daerah jajahannya, sedangkan imperialisme merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan di suatu daerah lain. Untuk berikutnya, Ibu akan menjelaskan faktor-faktor terjadinya kolonialisme dan imperialisme. Faktor-faktor ini terbagi menjadi dua. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Mari kita bahas satu-satu. Faktor eksternal dari kolonialisme dan imperialisme antara lain jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Jatuhnya Konstantinopel mengakibatkan bangsa Barat kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Maka dari itu, bangsa Barat mencari tempat koloni untuk mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang murah, bahkan percuma. Kedua adalah semangat reconquista. Nah, semangat reconquista memiliki arti semangat menaklukkan bangsa-bangsa yang pernah mengalahkannya. Bahwasanya bangsa Barat beranggapan bangsanya adalah bangsa yang paling tinggi. Maka dia akan balas dendam terhadap bangsa-bangsa yang pernah mengalahkannya. Yang ketiga adalah motivasi 3G. Motivasi 3G itu adalah gold, glory, dan gospel. Gold memiliki arti mencari kekayaan. Glory memiliki arti mencari kekuasaan atau kejayaan dari mengkoloni daerah-daerah lain. Dan yang ketiga, gospel. Gospel adalah penyebaran agama. Agama yang disebarkan oleh bangsa Barat adalah agama Katolik, khususnya Katolik yang keempat adalah ajaran Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Maka dari itu bangsa Barat melakukan jalur pelayaran dan menemukan daerah-daerah jajahannya. Nah, bangsa Barat pertama kali yang melakukan pelayaran adalah Christophorus Columbus dari bangsa Spanyol. Melakukan pelayaran pada tahun 1492 dan menemukan benua Amerika. Kelima yaitu perkembangan teknologi khususnya di bidang pelayaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan kompas sebagai penunjuk arah saat berlayar di laut. Selain itu juga ditemukan bubuk mesiu sebagai isian meriam yang digunakan untuk peperangan di area lautan. Dan tentunya juga perkembangan teknologi pembuatan perkapalan yang canggih dan dapat digunakan berlayar ke seluruh benua. Faktor internal dari kolonialisme dan imperialisme ada 3. Yang pertama, kontak hubungan perdagangan. Nah, diketahui bahwasanya Indonesia memiliki letak yang strategis digunakan untuk jalur perdagangan. Selain itu, bangsa Indonesia juga memiliki sifat yang ramah. Niat baik bangsa Indonesia inilah yang dimanfaatkan bangsa Barat untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua, Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah.
dapat diketahui setelah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, bangsa Barat kesulitan mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang murah. Nah, setelah menemukan Indonesia, maka mereka membuat strategi untuk penguasaan Indonesia. Hasil bumi yang diperoleh dari Indonesia seperti rempah-rempah, emas, dan lain sebagainya dibawa ke negaranya untuk memakmurkan negaranya. Yang ketiga, Indonesia belum adanya persatuan dan kesatuan. Bahwasanya dapat diketahui Indonesia masih berbentuk kerajaan. Dari hal itulah perjuangan mereka masih bersifat kedaerahan dan mementingkan otoriter dari daerahnya masing-masing. Karena hal itu, bangsa Barat menggunakan taktik adu domba untuk memperpecah belah antara satu kerajaan dan kerajaan lainnya. Nah, itulah beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Salam cas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. See you.